Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini aku akan membahas buku-buku surrealis, tapi bukan mereview sih, lebih kayak pengen ceritain aja pengalaman membacaku dalam buku karya-karya surrealis. Apakah aku bisa membacanya dan apakah buku ini menyenangkan? Ya, tetap tonton aja videonya sampai habis. Ada 3 buku yang mau aku bahas nih. Nah, aku akan membahasnya dari surrealis itu apa. Kedua, kenapa aku membeli buku ini. Ketiga, apakah aku bisa membaca buku ini. Keempat, ceritanya tentang apa. Lalu kelima, apa yang aku suka dari buku ini. Aku itu baru bener-bener rajin membaca buku tahun 2019. Sebelumnya cuma membaca buku-buku tertentu saja gitu. Belum suka explore sana dan sini, jadi nggak tahu banyak hal. Bahkan aku menyelesaikan buku itu bisa kayak satu buku butuh waktu 6 bulan gitu. Sementara sejak 2019 tuh mulai lebih bisa cepat membaca gitu. Jadi aku bisa berkenalan dengan banyak bacaan, dan kali ini adalah bacaan-bacaan surrealis. Oke, kita masuk ke surrealis itu sebenarnya apa? Aku akan menjelaskan pemahaman sederhananya aja ya. Jadi lebih kayak karya-karya yang tidak rasional gitu, tidak logis, membuat kamu bingung maksudnya apa gitu. Mungkin aku ceritakan atau memberi gambaran ya, sebenarnya kayak gimana sih yang dimaksud surrealis gitu. Ini dari yang aku mengeong. Barangkali saya bisa memotong hidung saya dan beberapa menit kemudian hidung itu berjalan sendiri keluar rumah. Lalu wajah saya akan tumbuh hidung baru yang tak gatal lagi. Itu adalah cerita seseorang yang sebal karena hidungnya gatal. Lalu dia membayangkan dia mau memotong hidungnya biar hidungnya nggak gatal lagi, terus hidungnya akan tumbuh dengan sendirinya. Ya teksnya seperti itulah, tapi itu baru teks surrealis yang masih bisa kita pahami gitu ya. Kadang-kadang tuh aku nggak tahu sebenarnya ini menceritakan apa sih gitu. Terus ketika aku membaca teks ini, mengingatkanku ketika aku sedang nyeri punggung, itu aku rasanya kayak membayangkan bisa nggak sih bagian yang nyeri itu dipotong biar nyerinya hilang, terus dia tumbuh sendiri. Jadi bagian yang ini aku merasa sangat relevan. Oke, kita masuk ke kenapa aku membelinya. Jadi 3 buku ini tuh aku nggak sadar kalau 3-tiganya adalah surrealis. Aku asal membeli saja, seperti yang aku tadi bilang. Aku baru-baru ini mengeksplor bacaan tanpa tanpa banyak berpikir panjang. Udah deh aku baca, aku ingin tahu gitu. Nah, yang pertama adalah Pedro Páramo judulnya. Penulisnya adalah Juan Rulfo. Ini penulis Meksiko, diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Gambang. Aku membeli ini mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu di sebuah toko buku independen namanya Buku Indi di Yogyakarta. Waktu itu aku lagi main aja ke Dongeng Kopi di Yogyakarta, terus ternyata di sebelahnya ada toko buku gitu. Itu mungkin kali pertama aku berkenalan dengan toko buku independen. Aku sama sekali nggak tahu bacaan, nggak tahu apa-apa gitu soal buku. Terus aku tanya aja ke mas-masnya, "Mas rekomendasikan bacaan dong," gitu. Aku nggak tahu apa-apa nih, dan mereka merekomendasikan ini. Aku yakin mereka mengerjaiku karena aku nggak tahu apa-apa soal ini. Oke, lanjut. Ada ini, Love in the Kingdom of Oil, ditulis oleh Nawal El Saadawi, diterbitkan oleh Buku Obor. Nawal El Saadawi ini adalah perempuan dari Mesir. Sebenarnya aku membeli ini karena penulisnya aja sih, Nawal El Saadawi gitu. Aku membelinya di Pacar Merah Semarang, kayaknya ini harganya murah, terus penulisnya Nawal El Saadawi, yaudah aku beli. Selanjutnya ada Aku Mengeong. Ini dari penulis Indonesia, namanya Wawan Kurniawan, dia asal Makassar, diterbitkan oleh Indonesia Tera. Kalau yang ini, aku beli karena judulnya Aku Mengeong dan ada cover kucingnya. Aku kira akan lucu gitu dalamnya. Ternyata enggak. Ceritanya ternyata gelap-gelap gitu. Aku kalau melihat buku yang judulnya ada kucingnya, ada cover kucingnya, itu kayak auto buy gitu, tanpa membaca sinopsisnya. Seperti
dua buku ini. Buayan Kucing sama ada Kotak Kucing dan kisah-kisah lainnya. Aku membelinya karena ada kucingnya. Oke, kita akan membahas apakah aku bisa membaca ketiga buku ini. Untuk yang pertama, aku nggak bisa baca. Aku nggak tahu apa karena terjemahannya atau karena aku yang nggak bisa baca aja gitu ya. Jadi ini hanya aku baca halaman-halaman pertama dan udah nggak tahan lagi gitu. Aku bahkan nggak tahu ini tentang apa sih. Ini kayaknya mencari ibunya gitu deh. Iya. Juan menerima pesan terakhir dari ibunya yang tengah sekarat. Ia diminta pergi ke sebuah kota bernama Komala dan mencari ayahnya, seorang laki-laki bernama Pedro Paramo. Dan pencarian ayahnya itu sangat absurd dan membuatku pusing. Jadi di halaman-halaman awal aku udah menyerah dan tidak membacanya lagi. Jadi pembahasan buku ini hanya sampai situ karena aku nggak bisa membacanya. Karena mungkin aku belum benar-benar mengenal karya surrealis ya. Jadi aku menyerah begitu saja. Nah, ketika membaca ini aku tidak menyerah. Tapi aku berpikiran seperti ini. Ini karya surrealis, aku tidak perlu ngoyo untuk mengetahui maknanya. Ya udah kayak dinikmati aja tiap teksnya, meskipun aku nggak sepenuhnya tahu jalan ceritanya. Kalau aku memang benar-benar ingin tahu, ya aku mungkin harus membaca ulang gitu. Jadi untuk ini aku bisa menyelesaikannya sampai habis, meskipun mungkin ada banyak bolong-bolong di kepalaku gitu soal ceritanya karena aku nggak sepenuhnya paham. Lalu kalau aku mengeong ini, aku lebih bisa menikmatinya, lebih bisa dipahami gitu ya. Lebih sulit membaca ini. Tapi meskipun begitu, nggak sepenuhnya aku paham juga sih sama jalan ceritanya, beberapa halnya. Dan menurutku itu hal yang menarik dari surrealis. Tidak semuanya harus kita pahami langsung gitu. Atau karena aku baru-baru ini mengenal karya surrealis, ya udah nggak usah ngoyo aja gitu. Selanjutnya adalah buku ini bercerita tentang apa? Kalau Love in the Kingdom of Oil ini menceritakan tentang perempuan di sebuah negara. Perempuannya nggak disebutin namanya siapa, semua tokohnya nggak disebutin nama tokohnya, negaranya nggak disebutin juga. Itu mempersulit membaca buku ini sebenarnya. Premis ceritanya adalah begini, seorang perempuan yang bekerja di balai arkeologi menghilang tanpa jejak atau diduga cuti dengan alasan yang tak jelas. Intinya adalah perempuan yang tiba-tiba hilang itu seperti sebuah kasus kriminal gitu. Padahal mungkin dia hilang cuma jalan-jalan beberapa hari gitu ya. Atau dalam kasus ini dia perempuannya cuti. Perempuan cuti tuh aneh banget karena kayak perempuan tuh nggak boleh cuti. Kalaupun cuti tuh buat apa? Jadi sebenarnya ini lebih kayak kritik pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan dan juga daya pikir gitu. Kalau yang aku mengeong ini, kumpulan ceritanya lebih banyak membahas soal isu-isu sensitif seperti jihad dengan mengebom gitu misalnya. Lalu bercerita tentang pencarian diri dan kegelisahan seorang penulis. Tapi yang benar-benar ceritanya kuat adalah pencarian diri. Mungkin aku ngerasa ini kuat di cerita pencarian diri karena aku sedang mencari diriku sendiri gitu ya. Jadi ketika ada cerita-cerita yang rumit tentang mencari diri sendiri, itu aku merasa lebih bisa memahaminya gitu. Sekarang aku akan menceritakan pengalaman membacaku dalam hal apa yang menurutku menarik meskipun aku nggak sepenuhnya paham gitu ya sama alurnya, sama apa yang sebenarnya tokoh-tokoh itu alami dalam karya surrealis 2 ini gitu. Kalau yang Love in the Kingdom of Oil, aku suka dari sisi satirnya. Kayak misalnya ini. Baginya, keledai tampaknya lebih cerdik daripada kaum perempuan. Menjadikan sekali kan? Dia menganggap keledai lebih pintar daripada perempuan. Lalu ini. Aku bacakan ada dialog pendek ya. Bukankah aku sudah menyediakan segala-galanya untukmu, bahkan cinta, apalagi yang kurang bagimu? Ayolah, jawab dan jangan menyangkal. Ini laki-laki yang ngomong. Lalu si perempuan itu menjawab, kau manusia teladan itu jelas, tetapi aku bekerja sepanjang hari dan pada sebagian malam hari. Siapa yang membayar gajiku? Laki-laki itu menjawab, gajimu datang dari Tuhan.
Jadi meromantisasi pahala dan gaji dari Tuhan. Jadi ada cerita-cerita yang setajam itu gitu. Aku suka itu dari Love in the Kingdom of Foil. Kalau yang ini, kalau dari Aku Mengeong, aku suka ada banyak hal yang membuatku ikut bertanya-tanya gitu. Ada potongan-potongan cerita yang membuatku ikut berpikir. Dan jawabannya nggak ada di sini. Karena ceritanya itu tadi kan kayak aneh. Dan aku bingung. Rasanya tuh kalau membaca Aku Mengeong tuh kayak kamu sedang mendengar cerita-cerita orang yang sedang punya masalah berat sekali, pelik sekali, tanpa tahu dia sebenarnya sedang punya masalah apa. Karena kerumitan itu tadi ya, karena mungkin surrealis juga ya. Tapi ada yang memancingku untuk berpikir juga gitu. Salah satunya soal kematian dan kedewasaan. Misalnya ini, tak ada yang bisa berkuasa atas diri kita, atas takdir kita. Yang terjadi saat ini hanyalah ketidakmampuan kita mengenali diri sendiri. Apa yang selama ini kita jalani hanyalah jalan panjang yang akan dimenangkan kematian. Dan kematian itu akan datang dengan sendirinya. Bahkan jika kau tak benar-benar percaya dengan jalanmu, kematian yang lain bisa saja menyerangmu. Orang lain bisa saja menjelma jadi kematian, tapi belum tentu dia mampu membunuhmu sebaik kematian yang sebenarnya terjadi pada setiap orang. Itu satu paragraf tapi membuatku bertanya-tanya akan banyak hal. Misalnya, bagaimana kematian itu dimenangkan? Bagaimana kematian itu datang dengan sendirinya? Apa kematian lain yang bisa menyerangku? Atau bagaimana bisa orang lain menjelma jadi kematian? Itu satu paragraf tuh banyak pertanyaan. Dan menurutku itu sisi menyenangkannya membaca karya surrealis untuk buku ini. Terus ada lagi nih soal kedewasaan ya. Kebutaan itu juga akan menimpa dirimu saat usiamu semakin matang. Ingatlah, kau akan buta. Tapi setidaknya untuk sementara kau bisa melihat dunia sebagaimana mestinya hari ini. Sebelum buta, kau mesti melihat dirimu sendiri. Lagi-lagi soal pencarian diri itu kan. Dan memancingku untuk berpikir lagi, kebutaan seperti apa yang dimaksud? Ini membuatku gatal untuk bertanya pada penulisnya. Apa yang dimaksud kebutaan itu? Apakah aku boleh bertanya maksud kebutaan dalam buku ini? Aku tidak tahu apakah boleh bertanya itu ke penulisnya atau penulis seharusnya membebaskan itu pada pembacanya. Karena ini kumpulan cerpen, aku akan kasih tahu satu cerita pendek yang paling aku suka. Ada yang judulnya Iblis di Perahu Tua. Iblis di Perahu Tua ini menceritakan soal orang tua yang gagal paham atas kebahagiaan anak kecil gitu. Dan ternyata dia lebih bahagia dengan iblis yang ada di atas perahu. Yang sebenarnya maknanya gelap juga gitu. Sedih banget sih membaca ini. Ternyata panjang banget ya videonya, padahal aku cuma bercuap-cuap soal pengalaman membacaku, soal karya-karya surrealis. Semoga kalian tidak bosan dengan video ini dan coba kasih tahu karya surrealis apa yang kalian rekomendasikan di kolom komentar. Siapa tahu aku penasaran dan ingin membacanya. Atau kalian takut membaca karya surrealis? Kasih tahu juga alasannya di kolom komentar di bawah. Selanjutnya nih aku pengen sih ngajak ngobrol penulisnya Aku Mengeong. Kita coba tanya-tanya soal mungkin kepenulisannya atau sebenarnya karya surrealis itu harusnya dinikmati dengan cara apa mungkin kalau pertanyaan itu tidak terlalu bodoh untuk ditanyakan. Dan pertanyaan lain gitu. Karena aku penasaran banget sama karya surrealis. Siapa tahu aku tiba-tiba bisa langsung paham gitu. Siapa tahu aku juga bisa bertanya soal makna ketika kita dewasa lalu kita menjadi buta itu maksudnya apa gitu. Oke, terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan video cuap-cuap kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Dah.